Politisi terkemuka akan berlaga di Pileg 2019. Sejumlah kawasan dianggap sebagai dapil neraka karena mempertemukan politisi-politisi papan atas. Salah satunya adalah pertarungan di Dapil DKI Jakarta 3 yang dianggap sebagai dapil panas. Sejumlah petahana akan bertemu dengan penantang baru yang siap mengeluarkan jurus jitu. Inilah Partai Bicara, episode Siapa Penguasa Dapil Neraka. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pertarungan sengit diprediksi akan terjadi di sejumlah daerah pemilihan atau dapil pada pemilihan legislatif 2019. Adanya nama-nama besar dan petahana yang saling berkontestasi membuat sejumlah dapil disebut sebagai dapil neraka. Dapil neraka adalah dapil di mana banyak tokoh, artinya orang yang sudah dikenal masyarakat karena itu sudah memiliki modal sosial yang cukup kuat gitu untuk terpilih. Akan menyebabkan situasi benar-benar crowded dan mereka akan menghadapi segmen yang sama yang didatangi oleh sekian banyak orang tadi. Itu yang menurut saya akan menyebabkan pertarungan logistik akan lebih terasa. Salah satunya berada di Dapil Jakarta 3 yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Partai politik jelas memiliki berbagai pertimbangan sebelum menempatkan politisinya bersaing di suatu daerah pemilihan. Popularitas tidak cukup menghantarkan seseorang. Kita tahu ada 3 modal dasar. Pertama adalah popularitas, dikenal, lalu kemudian dia disukai, dan terakhir dipilih. Kalau untuk lebih menjamin keterpilihan caleg yang bersangkutan atau untuk lebih menjamin bahwa partai akan dapat kursi di dapil yang bersangkutan, ya harus ada apa yang disebut sebagai unique campaign point, ya, cara kampanye yang unik. Sistem perhitungan suara yang sanlak murni ini memicu setiap partai harus menang di dapil. Maka kemudian kami dalam proses di Bapilu DPP Partai Nasdem menyusun komposisi caleg itu benar-benar bahasanya itu quote-unquote petarung semua. Tidak ada caleg yang sifatnya untul-untul gitu, atau caleg boneka gitu, nggak ada, atau caleg cadangan gitu, nggak ada. Semua kami berikan ruang untuk bertarung. Enam caleg dari Dapil DKI Jakarta 3 telah hadir di studio malam hari ini. Dari sisi sebelah kanan saya, Charles Honoris, caleg Dapil DKI Jakarta 3 dari PDI Perjuangan nomor urut 1, nomor urut 2. Selamat malam, Mas Charles. Kemudian Grace Natali, caleg Dapil DKI Jakarta 3 dari PSI nomor urut 5. Selamat malam, Mbak Grace. Malam. Selanjutnya Usman Helmi, caleg Dapil DKI Jakarta 3 dari P3 nomor urut 2. Selamat malam, Pak Helmi. Assalamualaikum. Dari sisi sebelah kiri saya, Ahmad Saroni, caleg Dapil DKI Jakarta 3 dari Nasdem nomor urut 1. Selamat malam, Bang Roni. Malam. Selanjutnya Raslina Rasidin, caleg Dapil DKI Jakarta 3 dari Partai Berkarya nomor urut 1. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya adalah Andi Rukman Nurdin, caleg Dapil DKI Jakarta 3 dari Partai Golkar nomor urut 1. Selamat malam semuanya, terima kasih telah hadir di Partai Bicara. Pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi, memberikan komentar atau pendapat Anda melalui aplikasi Metro Extend yang dapat Anda unduh melalui Play Store atau App Store. Kita mulai langsung, topik kita pada malam hari ini, siapa penguasa Dapil Neraka. Saya ingin mulai dari Mas Charles Honoris, petahana yang pada Pileg 2014 juga meraih suara terbanyak ini untuk caleg ya. Menurut Anda setuju tidak bahwa Dapil DKI Jakarta 3 ini adalah dapil neraka? Ya, kalau bicara neraka kok kesannya menakutkan ya. Bagi Anda tidak menakutkan? Menurut saya setiap dapil pasti memiliki tantangan sendiri, bahwa di DKI Jakarta 3 ada banyak nama-nama besar seperti ada Ketua Umum Partai, Mbak Grace, ada Bung Saroni, Mbak Raslina, Pak Helmi, Pak Andi, ya itu merupakan salah satu tantangan dari dapil ini. Tetapi kalau dibilang neraka kok kayaknya enggak lah. Punya tantangan sendiri dan pasti
masing-masing partai, masing-masing caleg juga punya cara sendiri Jadi untuk Anda yakin merebut bisa hati menang rakyat. lagi nih di dapil ini? Saya harus yakin. Lawannya siapa? Bagi Anda siapa yang paling berat? Bagi Anda internal di sini atau ada mungkin orangnya di sini yang saingan terberat Anda? Ya, kalau semua partai pasti punya segmen sendiri ya. Jadi kalau dibilang saingan terberat, saya rasa buat kami mungkin nggak ada Masa ya. sih nggak ada? Kalau nggak ada pede banget dong berarti harus dapat Saingan kursi. terberat kalau dari hasil survei tentu saja Gerindra ya saingan terberat di dapil 3 DKI. Kalau dari internal partai sendiri? Internal partai pasti ada. Ada ya, Ya. tapi tidak mau disebutkan di sini? Ya, semua caleg punya kesempatan yang sama, punya peluang yang sama. Oke, saya ingin tanya juga, Bang Roni sebagai petahana juga, kenapa mau masuk di dapil neraka ini? Rumahnya saya di situ, saya kebetulan asli orang Priuk, nyalek di situ, ya berkarya di situ, bukan berkarya sebelah maksudnya. Jadi memang kalau dibilang dapil neraka, saya rasa enggak lah. Kenapa? Anda tidak Semua menganggap bahwa pada- lawan-lawan Anda di dapil ini berat? Enggak, tergantung kemauan kita untuk mengabdi ke masyarakat, punya kemauan nggak? Kalau nggak kemauan berat. Apakah modalnya hanya kemauan untuk menang? Karena duit bukan jadi masalah. Untuk Bang Roni? Masalahnya bukan jadi duit, tapi perasaan, hati, komunikasi kepada masyarakat itu yang utama di dapil yang dibilang neraka tersebut. Itu apa resepnya seperti itu, Mas Charles? Gimana? Apa resepnya seperti itu yang disebut oleh Bang Roni? Resepnya yang pasti resepnya adalah menemui warga konstituen kita sebanyak mungkin, sesering mungkin, itu resep paling jitu. Semua caleg juga akan melakukan seperti itu? Ya, itu resep paling jitu dan terbukti memang tempat-tempat yang saya datangi ketika Pileg 2014, di mana saya datangi di sana saya menang banyak. Di mana yang didatangi oleh Mas Charles didatangi juga dong oleh Bang Roni? Oh pasti. Kalau kita Jadi apa bedanya dong? mungkin kita berdua punya segmen yang berbeda-beda. Charles yang notabene di Jakarta Barat luar biasa, tapi Charles nggak bisa masuk di tempat saya Jakarta Utara. Kenapa? Saya menang di Jakarta Utara. Oh gitu. Charles kalah, saya kalah di Jakarta Barat. Itu aja. Gimana tuh, Mas Charles? Ya, memang faktanya seperti itu. Suara saya terbanyak di Jakarta Barat, Bung Roni lebih banyak dari saya di Jakarta Utara. Tapi apakah akan bagi-bagi seperti ini? Tentunya semuanya mau menang dong Kita di bukan dua bagi-bagi, wilayah. tetapi kita memang memiliki segmen pemilih sendiri-sendiri ya, yang punya segmen sendirilah, yang ada yang lebih punya preferensi untuk memilih saya, ada sebagian orang punya preferensi untuk memilih Bung Roni. Jadi Oke. ya, yang penting kita sama-sama dukung Jokowi, oke? Bang Grace, kalau yang satu katanya sudah menguasai wilayah Jakarta Barat, yang sini sudah menguasai Jakarta Utara, yang lain dapat apa? Ya, masih banyak Zilvia. Kalau dilihat kan suara Bro Charles 90.000 ya kan. Yeah. Penduduk Jakarta Utara, Jakarta Yeah. Barat kan banyak banget. Jadi sebenarnya masih banyak lah kesempatan. Tapi kalau dibilang dapil neraka, mungkin saya juga bingung sih kenapa. Padahal kan pesaing-pesaingnya mukanya imut-imut kayak Charles, ganteng kayak Saroni. Kenapa sih bilang dapil neraka? Tetapi kami tahu ini nggak gampang. Pemilu pertama yang akan berlangsung bersamaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Bayangkan para pemilih itu akan menghadapi 4 kotak ya kalau di DKI Jakarta, di luar tempat lain 5 kotak berbarengan. Jadi saya pikir baik partai baru maupun partai lama memiliki tantangan karena belum pernah ada pemilu seperti 2019. Tapi bagi partai baru ini tantangan yang lebih berat lagi menurut Mbak Grace? Setiap tantangan pasti ada juga kesempatan. PSI kita membawa pembaruan, menawarkan sesuatu yang baru, bukan hanya orang-orang yang baru atau partainya baru, tetapi cara berpolitik yang baru. Bisa dicek bagaimana kami melakukan perekrutan calon legislatif. Oke. Tidak pernah ada partai manapun di Indonesia yang melakukannya secara profesional dan transparan. Kita Oke. mengundang tokoh-tokoh independen untuk menjadi juri. Kalau tadi Mbak Grace mengatakan sebetulnya tidak cocok disebut dapil neraka karena orang-orang yang imut-imut, saya ingin memperlihatkan ini loh orang-orang yang disebut cukup populer sehingga ini membuat dapil ini panasnya terasa seperti di neraka. Ini kita lihat nama-namanya. Ada Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum PBB, kemudian ada Charles Honoris, ada Effendi MS Simbolon yang juga statusnya sebagai petahana. Kemudian tadi kita lihat lagi ada siapa saja. Nah, ini ada Ahmad Saroni, Adang Darajatun. Jadi ini indikatornya, ada orang-orang yang cukup populer. Mbak Raslina tadi ini sudah 2 kali ya, maju sebagai 3 kali, ini yang ketiga kali. Di 2000